Apakah boleh seseorang itu meminta tolong kepada selain Allah? Boleh atau tidak meminta tolong kepada selain Allah itu? Boleh? Boleh. Nah, ini pertanyaannya umum. Nah, itu ya. Maka harus dirinci. Nah, itu. Kalau minta pertolongan di sini maksudnya kepada selain Allah yang mana hamba tersebut tidak mampu untuk mengabulkannya, maka kita tidak boleh melakukan. Maka perinciannya fima yakhtasuhu illa Allah azza wa jalla. Kalau pertanyaannya, bolehkah kita meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah? Maka jawabannya tidak boleh. Baik. Seperti apakah perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perbuatan yang hanya bisa diakui atau dilakukan oleh Allah taala. Hamba tidak bisa bersekutu, hamba tidak bisa berserikat dalam perbuatan itu. Permasalahan at-tadbir. Tadbir itu pengaturan alam semesta. Yang ketiga adalah al-khalqu, menciptakan. Tidak ada satu hamba pun yang bisa bersekutu atau berserikat atau cawe-cawe dalam masalah penciptaan. Yang keempat dalam ranah al-ihya'u wal imatatu. Al-ihya yang menghidupkan, al-imatah yang mematikan. Kesimpulannya ada berapa? 5. Ini perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai malaikat, bahkan sampai nabi pun tidak mampu ikut cawe-cawe dalam masalah ini. Ya, tadi membahas apa? Rizki, memberikan rizki, mengatur alam semesta, menciptakan, menghidupkan, dan mematikan. Kalau ada seorang hamba, dia meyakini hamba selain Allah, ya jelas ya hamba selain Allah, okay? Itu bisa memberikan rizki. Rizki niku kathah nggih. Rizki itu banyak, tidak dibatasi dengan bentuk uang saja. Meskipun uang adalah salah satu dari rizki, tapi bukan uang saja. Berupa kesehatan, berupa ilmu yang bermanfaat, terus napa malih? Hidupnya tenang, boten gerusah-gerusuh, aman, sentosa, damai, dan nikmat-nikmat yang lain itu masuk dalam kategori rizki yang Allah berikan. Nah, dari sini kita sudah mengetahui tentang kategori rizki. Maka tidak ada seorang makhluk pun yang ikut cawe-cawe pembagian rizki ini. Itu semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya nopo, misalnya panjenengan kayak nyambut damel, ada juragannya gitu ya. Ada bosnya misalnya. Semisal panjenengan bekerja kemudian jenengan takut nek ora dibayari bose. Nah, misalnya pernah suatu hari telat misalnya, tidak tepat waktu dalam pekerjaannya, sering telat misalnya. Kemudian jenengan menyimpulkan, wah ini potong gaji bari iki. Dengan potong gaji maka rezekinya seret, katakanlah seperti itu. Jenengan jangan meyakini rezeki itu di genggaman bosnya jenengan. Saya tanya, kalau bosnya meninggal dunia apakah rezekinya telas jenengan? Tidak. Masih ada pintu-pintu rezeki yang lain. Nah terus orang-orang yang menyuluhkan rezeki berupa uang itu kepada kita sebagai bawahan misalnya kita, maka mereka adalah wasilah, orang-orang sebagai perantara saja.
Namun hakikatnya itu semua rizki miliknya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam bentuk apa? Rizki. Kemudian yang mengatur alam semesta, misalnya pengaturan alam semesta berupa iklim misalnya. Kemarin ya sedikit-sedikit turun hujan, sekarang sering-sering panas gitu nggih. Kemarin nggak kena angin, sekarang angin ini kencang misalnya. Nah, itu semua adalah yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meyakini ada hamba yang ikut cawe-cawe. Misalnya ada pawang hujan misalnya. Ya, pawang hujan kemudian meyakini pawang hujan itulah yang berkehendak mengatur iklim di dunia ini. Enggak seperti itu. Ya. Baik. Atau ada pula sebagian kaum muslimin itu mereka meyakini ada wali-wali tertentu. Wali-wali kutub mereka sebut. Itu hidupnya di luar angkasa sana, di galaksi sana. Terus naik balik rene piye? Nak ngeleh piye? Ngono apa ini bakulan sayuran ya, nak kudanan ya piye? Itu khurafat semua. Itu takhayul, itu dongeng bohong semuanya. Tapi kok ya diyakini sebagian kaum muslimin. Sebab nopo? Karena disinilah syubhat ya, orang-orang yang berusaha memasarkan keyakinan-keyakinan yang rusak. Kemudian orang-orang yang awam, yang nol masalah ilmu agama, disampaikan permasalahan seperti ini, oh hebat ya, Masya Allah, keren ya, wis. Kenalah virus syubhat tersebut. Maka tugas kita bersama adalah meluruskan keyakinan-keyakinan yang nyeleneh tersebut. Ya, baik. Tadi permasalahan apa? At-tadbir, mengatur alam semesta. Yang ketiga, al-khalqu, yang menciptakan. Yang namanya menciptakan itu para jamaah minal adami ilal wujud. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu menciptakan. Maka tidak boleh jenengan meyakini Pak Tukang itu adalah sang pencipta. Mungkin bisa kalau kita ambil dari segi bahasa, etimologinya maka masuk. Tapi kalau segi terminologi maka tidak benar. Buktinya apa? Misal tukang apa lagi? Tukang apa? Mebel misalipun. Misal nggih, tukang mebel. Tukang mebel itu kan sejatinya dia tidak menciptakan, tetapi nopo? Kreasi, merubah dari pohon, ya kan? Kemudian dipotong sekian ukurannya, kemudian diukirlah jadi pintu rumah misalnya. Kalau dia mengatakan mengaku-ngaku aku adalah sang pencipta pintu, maka hal ini kalau diniatkan secara bahasa, maksud pencipta di sini adalah kreasi, bukan kreator konten ya, atau konten kreator. Kreasi dari kayu kepada dari pohon kayu menjadi pintu. Maka kalau keyakinannya di sini sang pencipta maka keliru. Yang dimaksud sang pencipta atau al-khalqu atau al-khaliq yaitu Allah adalah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada makhluk Allah yang mampu menjadi khaliq. Mustahil. Karena makhluk enggak mungkin menciptakan. Karena yang menciptakan adalah sang khaliq. Seperti itu nggih. Maka kalau jenengan seksama mengetahui istilah khaliq kali makhluk. Makhluk itu adalah isim maf'ul dalam bahasa Arab, objek yang diciptakan. Makhluk hidup manusia semua. Dan makhluk-makhluk selain manusia. Adapun sang khaliq ialah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pinten sekawan nggih. Yang keempat tadi al-ihya'u, yang menghidupkan. Menghidupkan maka pasangannya yang mematikan. Ya. Maka yang menghidupkan makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada satu makhluk pun yang mampu ikut campur tangan dalam menghidupkan seperti ini. Bukti ini pun apa? Nah, misalnya pun ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia, coba datangkan dokter paling mahir sejagat raya ini. Atau kumpulkan seluruh dokter yang ada di dunia ini, dokter spesialisnya, dokter umumnya, semua dikumpulkan. Coba Pak dokter nyuwun tolong hidupkan mayit ini. Kira-kira bisa nggak mereka? Tidak akan pernah bisa. Itu menunjukkan bahwasanya yang menghidupkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepinter apapun makhluk, dia nggak akan pernah bisa menghidupkan kematian. Lemah, makhluk itu lemah sifatnya. Tadi menghidupkan, kemudian mematikan. Ya, naudzubillah min dzalik. Tatkala ada orang yang dia punya niat yang buruk, ingin membunuh orang lain, misalnya dengan diracun misalnya. Ketika Allah Ta'ala tidak menghendaki orang itu mati, ya nggak akan mati. Ya. Misalnya dikeroyok, dimasa, bahkan dilihat video itu orang sudah sakaratul maut. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan ini orang tidak meninggal dunia, alias Allah ingin menghendaki terus hidup, maka dia tidak akan meninggal dunia. Ya, maka yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta tolong kepada selain Allah dalam masalah ini tadi, 5 poin ini tadi, maka jawabannya Syekh, la tajuz, tidak boleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Di ayat ini jelas hanya itu dalam bahasa Indonesia itu pembatasan para jamaah. Misalnya nopo, yang hadir di Masjid Ibnu Umar adalah hanya warga Boyolali sekitarnya, misalnya. Apakah ada di sini di luar Boyolali? Wonten sing saking luar Boyolali? Wonten. Tapi masih kabupaten? Enggak. Saking pundi jenengan? Klaten. Masya Allah. Ya wis diperluas lagi. Yang hadir di kajian di Masjid Ibnu Umar hanyalah warga negara Indonesia. Alhamdulillah aman Ustaz. Eneng sing luar WNI teng mriki? Mbon ora eneng wis kecekel kabeh. Dadi nglumpuk teng mriki. Nah, misalnya seperti itu. Hanya itu pembatasan. Maka dalam ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Maka kita tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Karena kita beribadah kepada Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersembahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Begitu pula dalam meminta pertolongan. Kemudian beliau rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu mau minta tolong, mintalah kepada Allah. Ya. Apabila kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan Abdullah bin Abbas usianya masih belum remaja, 10 tahunan. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak, kalau minta sesuatu itu yang kamu minta pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjenengan sebagai orang tua, anak-anak panjenengan atau sebagai ayah ataupun ibu, ketika anak minta sesuatu kepada jenengan, ayah jajan, itu hak mereka. Selama jajanan tersebut menyehatkan, bergizi, thayyib, maka silakan. Tapi kalau jajanan itu tidak menyehatkan, ya,
malah jadi batuk-batuk, jadi radang atau pilek atau dan lainnya, maka stop, jangan dibelikan. Misalnya anak minta belikan jajanan, Pak atau ayah atau abi belikan jajanan, ya, tapi bapak minta syarat, kalau kamu mau minta jajanan, doa dulu pada Allah Ta'ala. Ajari anak itu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah berdoa kepada Allah, nanti abi akan usahakan, sertakan masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti ini, anak-anak ini tumbuh dewasa, dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sidik-sidik, Pak, Mbok, apa Pak, Mbok, Pak, Mbok, ya, sidik-sidik jajan. Maka ajarkan tauhid kepada anak sejak usia dini, ya, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beli jajanan, sini le, abi mau lihat itu apa. Misalnya cilok misalnya, cilok itu terbuat dari apa, diajak mikir, ini hasil kreasi Pak tukang cilok kan gitu kan, bukan san kholek kan cilok. Nah, ini terbuat dari padi, tepung padi. Nah itu yang menciptakan siapa misalnya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlepas diri begitu saja, semua itu ada campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kamu minta kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi dirimu. Tanamkan kepada anak-anak seperti itu. Karena nggak mungkin kan orang tua menemani anak terus sampai hari kiamat. Mesti salah satu di antara keduanya meninggal duluan. Entah orang tuanya dulu kah atau anak duluan. Maka ajarkan tauhid kepada anak di usia dini. Kemudian Nabi mengajarkan ini kepada Abdullah bin Abbas. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinilai hasan sahih oleh beliau sendiri. Bukan berarti sebagai orang tua kita tidak perlu mencukupi keinginan anak, perlu ada saatnya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kaitkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian anak ini akan kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan jadikan alasan dulu bapak kenal Allah yuki entah soalnya. Ya ora apa-apa, makan ra bismillah ora apa-apa, tangan kiri ora apa-apa. Dulu bapak masih muda juga kayak gitu kok, ngawur gitu jenenge. Ya, maka ketika orang tua yang sudah mengetahui ilmu agama, misal hari ini baru kenal ilmu agama, maka praktekkan, dan ketika anak melakukan penyimpangan dari ilmu yang kita pelajari, ditegur. Jangan dijadikan alasan dulu ayah pas masa muda juga sama kok kayak gitu lu. Tanggung jawab pripun? Sampaikan, ajarkan ilmu itu kepada keluarga. Baik, para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya soal yang ke-9. Beliau berkata, hal nasta'inu bil ahya, bolehkah kita meminta tolong kepada orang-orang yang masih hidup? Ya. Bolehkah kita meminta tolong kepada orang-orang yang masih hidup? Maka jawabannya nopo? Boleh. Catatan, selama hal itu fima yaqdiruna alaih, selama orang yang masih hidup tadi mampu untuk menolongnya. Ya tadi seperti boleh nggak seorang anak minta kepada bapaknya untuk belikan apa misalnya roti misalnya, dan bapaknya duit banyak uangnya, boleh nggak? Boleh, karena bapaknya mampu. Ya, dan masih hidup, syaratnya masih hidup, ada di hadapannya. Nah ini adik-adik nanti mangke untuk wangsul saking pengajian Pak, mampir dhisik Pak Indomaret ngoten. Bapak nggih sami doa dulu le, tapi di budget
bawah 10.000. Terserah jenengan kada artine pinten. Ya, jadi ajarkan, praktekkan ilmu seperti ini kepada putra-putri panjenengan. Baik. Maka boleh kita meminta tolong kepada orang yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini ayat dari surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan para hamba saling bahu membahu, saling tolong menolonglah kita semua kaum muslimin di dalam kebaikan dan ketaatan. Ya. Kemudian beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut mau menolong saudara lainnya. Pada hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Nabi SAW menetapkan bahwasanya Allah akan menolong hamba lainnya selama ia mau menolong saudara lainnya. Jadi di sini ada hukum apa namanya nggih? Hukum kausalitas. Hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Kalau kita mau ditolong sama Allah, maka hendaknya kita bersedia ready menolong saudara muslim yang lain. Ya. Dengan demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan mudah menolong kita. Gampang Allah taala memudahkan kita, menolong kita. Ketika kapan? Ketika kita mau dan mudah menolong saudara muslim lainnya. Ingat nggih, dalam hal apa dulu tolong menolongnya? Tadi di ayat disampaikan dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Yeah. Bukan dalam kemaksiatan. Ya. Join rokoknya dong. Tuh, join rokoknya. Kemudian jenengan, ampun jenengan orang yang rokok mriki. Kemudian orang itu ya mungkin barangkali kan ya urung ngerti nggih. Urung ngerti ilmune, kemudian tahu ilmune setelah kajian seperti ini, oh, berbagi rokok itu Allah Ta'ala akan menolong hambanya. Ya sudah, tak bagi rokok. Itu kan kurang menyehatkan. Ya, tidak menyehatkan. Maka jangan berbagi dan di stop. Tidak boleh, ojo iki ora apik iki kowe. Iki cukup ge aku saja. Ya ndak. Ya, ini sama-sama kita pengen hidup sehat seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, praktek dari para sahabat radhiyallahu anhum pernah diriwayatkan ketika cemeti atau pecut yang biasa digunakan untuk mencambuk unta itu terjatuh, ya, terjatuh dari pelana, dari tunggangannya. Misalnya terjatuh, minuman, misalnya jatuh misalnya. Ketika ada sahabat yang lain yang dia itu posisinya dekat dengan cemeti yang jatuh, kemudian pemilik pecut tadi atau cemeti tadi tidak segan-segannya bukan untuk minta tolong, bukan afwan akhi, mas atau dek, ngapunten nyuwun tulung dipendetaken. Tidak. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdiri, turun dari pelana, dari unta, ambil sendiri. Kemudian mereka ambil lagi, naik ke atas pelana unta. Itu praktek para sahabat. Alias nopo? Apa pelajaran yang bisa dipetik? Mereka itu orang-orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sithik-sithik njaluk tulung. Sandale siji mencelat rono, cedak karo kancane, tolong dong jikukne sandalku cedak niki kene.
No, ambil sendiri. Seperti itulah murid-murid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kaum muslimin terbaik. Mereka punya izzah, punya wibawa. Jadi orang sidik-sidik afwan jaluk tolong, sidik jaluk tolong, sendiri, mandiri. Segala sesuatu diurusi sendiri selama dia mampu. Nek ora mampu, baru minta tolong. Sehingga apa? Orang di sekitarnya nyaman. Wah, kayak paling dikongkoni terus. Tak minggir sih. Malah menghindar gara-gara ada fulan datang. Waduh, baik, balik sih itu balik. Nah, ya. Maka jangan sampai ya kita ambil pelajaran sebagaimana sikap para sahabat yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya mampu. Itu orang yang di samping cemeti itu mampu mengambilkan dan masih hidup. Tapi pemilik cemeti ini dari lisannya tidak bermudah-mudahan dalam meminta tolong. Okay. Karena apa? Nabi SAW mengajari umat kita semua untuk memiliki wibawa. Di antara wibawa di sini adalah tidak gampang-gampang jaluk tolong selama mampu dikerjakan sendiri. Okay? Sehingga tidak membebani orang lain. Kalau perlu kita yang membantu. Ya tadi, ya kalau perlu kita yang membantu supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala dekat pertolongannya, bantuannya kepada kita semua. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang ke-10. Hal yajuzun nadhru li ghairillah? Bolehkah bernadar dipersembahkan untuk selain Allah? Sebelum kita menjawab boleh atau tidak, maka kita harus tahu terlebih dahulu nadar itu apa. Bolehkah bernadar dipersembahkan kepada selain Allah? Nadar niku artosipun bahasa Indonesianya artinya seseorang yang berazam, ya berazam, azam itu bertekad kuat, ya mewajibkan dirinya tentang sesuatu yang tidak Allah wajibkan, mewajibkan sesuatu ya dalam hal yang tidak Allah wajibkan. Ya, ini diantara istilah definisi nadar. Dan nadar itu adalah ibadah. Sudah, ini kata kuncinya di sini sudah. Nadar adalah ibadah. Maka jawabannya tadi, bolehkah seseorang mempersembahkan nadar kepada selain Allah? Maka jawabannya tidak boleh. Karena nadar adalah ibadah. Yang namanya ibadah wajib dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, la yajuzu nadru illa lillah. Tidak boleh bernadar kecuali hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah, di sini disebutkan dari surah Ali Imran ayat 35, Allah berfirman mengisahkan perempuannya Imran. Iqalat imra'atu Imran lamma hamalat fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Tatkala istrinya Imran, surah Ali Imran ya, Alu Imran. Tatkala istrinya Imran, yang disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, istrinya Imran ini bernama Hannatu. Jannah kan pakai jim, ini titiknya dihilangin, Hannatu. Nah, ini istrinya Imran, atau juga dia ibundanya Maryam. Maryam itu sinten? Ibundanya Nabi Isa. Nabi Isa punya orang tua namanya Maryam. Maryam ini putri dari Imran dan Hannah tadi. Tatkala istrinya Imran berkata
di saat ia sedang hamil tua, yang ada di dalam kandungannya, ya, dia berkata, ya Allah, terimalah niatku ini. Dia bernadar bahwasanya janin yang di dalam perutnya ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah ya Allah amal solehku ini, kata istrinya Imran tersebut. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menukilkan firman Allah ini tentang dalil nazar. Sesungguhnya aku bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam perutku ini. Nah, dia bernazar supaya anaknya ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Maka terimalah ya Allah niat baikku ini. Maka disinilah maksud dari beliau rahimahullah, nazar itu dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menukilkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man nadzara an yuti'allaha falyuti'hu, wa man nadzara an ya'siyahu fala ya'sih." Ya, artinya barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajib baginya mentaati Allah. Atau disebutkan wajib baginya untuk memenuhi nazar tersebut. Dan barang siapa bernazar untuk kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh ia tunaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa ciri-ciri orang bernazar untuk Allah itu? Misalipun panjenengan kayak sebelumnya, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, nazar itu terbagi menjadi dua macam, nazar mutlak sama nazar muqayyad. Mutlak sama muqayyad. Nazar mutlak itu seperti ucapan seorang, saya pengen beribadah kepada Allah, saya pengen nyembelih kurban misalnya, atau saya pengen menyembelih kambing misalnya di luar hari tasyrik ini, maka segera ia sembelih kurban tersebut. Ini nazar yang sifatnya mutlak. Adapun nazar yang sifatnya muqayyad, maka dia memberikan cita-cita dulu. Misalnya gini, ya Allah, seandainya anak saya lulus dari sekolahan dan mendapatkan peringkat pertama di kelasnya, maka saya bernazar tahun depan akan umroh misal. Dan terjadi anak jenengan lulus peringkat pertama, maka apa kewajiban jenengan tahun depan persiapan umroh? Kenapa? Nazar muqayyad, mengkaitkan, anak lulus maka aku bakalan umroh. Ini misal, maka panjenengan punya tanggungan, kewajiban jenengan harus umroh di tahun depan. Ustadz, nek orang itu berdosa. Kenapa? Sudah punya janji kepada Allah. Nazar itu janji. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang bernazar melainkan dari kalangan orang-orang bakhil saja. Sehingga apa? Dia mau beribadah ketika hajatnya terpenuhi terlebih dahulu, baru mau ibadah dengan nazar itu tadi. Ya, maka tidaklah orang yang bernazar kecuali orang-orang yang bakhil. Mengapa nunggu dulu baru mau beribadah? Ibadah di sini kan umum maknanya. Isi nadarnya apa? Nah gitu. Atau misalnya isi nadarnya pengen belikan mukenah ibu misalnya,
Apa syaratnya apa? Mukoyate napa? Nek misale napa bar coba? Nek misale jual beli tanahnya cair, nah misalnya gitu. Dan cair laku tanah yang jenengan jual itu, maka panjenengan punya kewajiban membelikan mukenah untuk ibu jenengan. Masuk ngenteni nukok mukenah ngenteni lemai payu, pelit apa mboten niku anak kuwi? Kokil kuwi jenenge. Nggih, bakhil niku. Maka kata Rasul SAW, tidaklah orang yang bernazar melainkan dari kaum-kaum bakhil saja. Ya, maka jangan sampai kita ingin berbuat baik nunggu nazar dhisik, nunggu dipenuhi dulu hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih para jemaah. Allah taala a'lamu biswab. Sampai sini dulu pembahasan kita, pembahasan nazar. Baik, coba diulangi dulu. Tadi pembahasan, bolehkah minta tolong kepada selain Allah? Jawabannya, tidak boleh. Jika masalah itu berkaitan dalam perbuatan yang bisa dilakukan hanya oleh Allah semata. Nah, napa mawon niku wau? Perbuatan yang bisa dilakukan oleh Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, yang menciptakan, menghidupkan, dan mematikan. Kemudian soal berikutnya, bolehkah minta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Boleh. Akan tetapi lebih afdolnya minta tolong dulu sama Allah Ta'ala. Ya. Kemudian boleh minta kepada orang yang masih hidup dan mampu. Kemudian bolehkah nazar dipersembahkan kepada selain Allah? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nazar itu adalah ibadah. Nazar ada dua macam. Pertama, mutlak. Yang kedua, muqayyad. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsiran atas segala perhatian. Kita cukupkan dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.